Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Faisal. Dalam video pembelajar ini saya akan menjelaskan 10 cara sederhana membangun tim kerja yang solid dan efektif gitu. Dalam sebuah tim kita harus dituntut harus tetap solid ya. Karena kalau misalnya tim kita tidak solid gitu kan, maka akan mempengaruhi target yang akan dicapainya gitu kan. Apa saja sih 10 cara itu gitu. Yang pertama, dalam sebuah tim harus memiliki visi dan misi yang sama gitu kan. Jika ada satu anggota yang memiliki visi dan misi berbeda dan tidak searah gitu kan, nanti akan mempengaruhi kesolidan atau kekompakan tim tersebut, yang akibatnya ya tidak akan bisa mencapai target gitu. Yang kedua gitu kan, membangun saling rasa percaya gitu kan ya. Dalam sebuah tim harus saling percaya, saling kompak gitu. Jangan sampai satu sama lain saling curiga, satu sama lain saling tidak percaya gitu kan ya. Itu jangan sampai, karena nanti akibatnya tim tersebut bakal goyah atau tidak solid lagi gitu kan. Yang ketiga, intensif komunikasi gitu kan ya. Dalam sebuah tim kita harus sering-sering berkomunikasi antar anggota tim gitu kan. Contohnya misalnya kita setiap pagi diadakan meeting atau briefing pagi gitu kan, gunanya buat komunikasi antar tim itu. Jika ada masalah atau ada kendala bisa dikomunikasiin ya. Komunikasi ini tidak perlu lantas hanya untuk bertatap muka saja gitu kan. Kita bisa dilakukan dengan cara media sosial, itu WhatsApp, telepon dan sebagainya gitu kan. Yang penting dalam sebuah tim, bangun sebuah tim gitu harus sering-sering berkomunikasi gitu kan. Jangan sampai kita lost contact atau tidak ada kabar atau tidak pernah berkomunikasi satu sama lain gitu kan. Yang keempat, adakan kegiatan bersama gitu kan. Tujuannya adakan kegiatan bersama itu supaya antar anggota itu saling mengenal gitu kan, saling tahu sama lain gitu kan ya, tahu karakternya sama lain gitu kan. Jadi bisa membawahi penanganan bawahnya gitu kan. Kalau kita tidak saling mengenal, apalagi kita tidak tahu karakter dan sifatnya anggota kita masing-masing gitu kan, itu akan berbahaya gitu kan. Terus selanjutnya yang kelima itu kan, buat sistem penghargaan gitu kan ya. Dalam sebuah tim kita harus kasih suatu effort lebih atau penghargaan lebih kepada anggota atau tim yang mencapai target gitu kan, supaya bertujuan satu buat memotivasi anggota tersebut gitu kan, agar bisa lebih semangat lagi mencapai target dan bisa mendorong anggota-anggota lain supaya bisa mencapai target tersebut gitu kan ya. Membuat apresiasi, buat penghargaan kecil gitu kan ke anggota biar membuat semangat gitu. Yang keenam, pahami peran dan tanggung jawab gitu kan ya. Jelas kita harus fokus gitu kan. Dalam sebuah tim kita harus fokus nih, pahamin tanggung jawab dan peran kita tuh seperti apa gitu kan ya. Kalau misalnya kita sebagai marketing ya, anggap marketing properti gitu kan ya, kita harus fokus penjualannya itu, kita harus fokus target penjualan per unitnya berapa unit sih dalam satu minggu, dalam satu bulan gitu kan. Kita harus kejar dan harus tanggung jawab, fokus gitu kan. Yang ketujuh, tingkatkan kompetensi tim gitu kan ya. Dalam sebuah tim pasti tingkat kompetensi anggotanya itu berbeda-beda gitu kan. Ada yang
tingkat kompetensinya tinggi, ada tingkat kompetensinya rendah gitu kan. Nah, dikala ada anggota yang kompetensinya masih rendah, ya kita beri pelatihan gitu kan, beri pelatihan, atau kita minta tolong ke departemen terkait, misalnya tim training atau sebagainya gitu kan, untuk melatih anggota tim kita yang kompetensinya rendah gitu kan. Yang kedelapan, saling menghormati dan menghargai gitu kan. Ya jelas dalam satu anggota itu mungkin ada beberapa anggota gitu kan, kita harus saling menghargai gitu kan, harus saling menghargai pendapat anggota gitu kan. Ya jangan sampai perdebatan boleh gitu kan, perdebatan boleh, tapi jangan sampai saling ego, saling menang sendiri atau seperti apa gitu kan. Ya perdebatan itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang dituju gitu, yaitu target gitu kan. Itu yang ke-9, memiliki komitmen yang kuat gitu kan. Dalam sebuah tim jelas kita harus membuat komitmen yang kuat. Tujuannya apa kita sih gitu kan, tujuan kita tim itu apa yang kita tuju, apa yang kita ingin capai gitu kan. Ya jangan sampai komitmen yang udah dibangun dalam sebuah tim itu kan tidak kuat atau lemah gitu kan, yang akan berdampak nanti semangat tim kita akan turun gitu. Jadi harus kita bangun komitmen yang kuat, semangat yang kuat gitu kan, supaya bisa mencapai target yang ditentukan gitu kan. Yang terakhir, yang 10 itu melakukan evaluasi rutin gitu kan. Ya dalam sebuah tim kita harus cross check gitu, kata harus evaluasi kinerja kita, baik itu per minggu ataupun per bulan gitu, 1 bulan sekali kita harus melakukan evaluasi itu, karena itu suatu kunci sukses tim gitu kan. Ya kalau dalam tim kita ada evaluasi, tidak ada evaluasi rutin gitu kan, itu nanti ya akan start kayak gitu aja, nggak ada perbaikan sama sekali gitu kan, nggak ada peningkatan sama sekali. Tapi kalau kita evaluasi baik per minggunya, per bulannya, insya Allah nanti tim kita yang kita bentuk gitu kan, itu akan semakin bulan itu bahkan semakin naik performanya gitu kan. Ya itu penting banget sekali melakukan evaluasi rutin gitu kan, membahas dengan kekurangan kita yang sebelumnya apa sih gitu kan, yang perlu ditingkatin gitu kan. Ya jangan sampai kita loss aja gitu kan, nggak ada evaluasi sama sekali ya. Ya mungkin itu 10 cara sederhana untuk membangun tim yang solid ya, dan efektif kan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Oke, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.